Hai guys, Assalamualaikum. Tubuh kurus kering akibat menyusui tuyul. Makam Ngujang, Tulungagung, Jawa Timur sudah lama dikenal sebagai tempatnya orang memuja pesugihan tuyul guys. Ini adalah kisah seorang penganut pesugihan di tempat ini yang tubuhnya kurus kering akibat menyusui tuyul yang dipeliharanya. Di zaman serba materialistik ini, orang terkadang rela melakukan apa saja. Tak peduli jalan yang ditempuh sesat atau hitam, yang penting baginya adalah bisa hidup enak dan mewah. Namun apalah arti hidup bergelimang harta jika didapat dengan cara yang tidak halal? Apalagi jika di kemudian hari, harta yang melimpah itu akan menyiksa lahir batin tanpa batas waktu. Sebut saja namanya Sri Kaya. Meski di masa mudanya kaya raya, ia tidak terlihat sumringah atau segar bila dipandang mata guys. Padahal ia sebenarnya bisa makan enak, membeli berbagai macam pakaian dan perhiasan yang bisa dilakukannya dengan mudah. Namun di usianya yang belum tua, ia justru terlihat ringkih, seperti orang yang tengah sakit-sakitan gitu guys. Perihal itu tidak banyak orang yang tahu jika sebenarnya ia penganut pesugihan sejenis tuyul yang setiap malam minta disusuinya guys. Pada saat di hari tuanya, bahkan Sri Kaya terlihat semakin rentas saja. Tak hanya tubuhnya, penglihatannya dan pendengarannya juga tidak begitu jelas. Karena itu jika berbicara dengannya harus ekstra keras dan disertai dengan menggunakan bahasa isyarat untuk mempermudah wanita tua ini menangkap maksud pembicaraan. Kini di hari tuanya, Sri Kaya hidup sebatang kara di sebuah desa di Tulungagung yang berbatasan dengan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saya mengetahui keberadaan Sri Kaya dan jauh-jauh datang ke tempat tinggalnya setelah seorang rekan mengirimkan sebuah pesan yang isinya cukup menarik dan ditelusuri, yakni mengenai kehidupan wanita ini yang katanya pernah menganut sebuah pesugihan tuyul yang diperolehnya di daerah Tulungagung, yakni di makam Ngujang Ngantru guys. Tapi saat Sri Kaya ditemui saya, ia mulanya menolak guys mengenai masa lalunya yang kelam tersebut. Berkali-kali ia mengatakan bahwa itu masa lalu, tidak perlu lagi diingat-ingat. Menurut kabar yang diperoleh, Sri Kaya terpaksa melakukan pesugihan tuyul sebab hidupnya selalu didera kemiskinan gitu. Kakek neneknya miskin, begitu juga ibu dan bapaknya guys. Bahkan ketika Sri Kaya muda ini menikah, ia justru mendapatkan seorang suami yang berasal dari keluarga miskin juga. Yang lebih menyakitkan, suaminya itu ternyata seorang pemalas dan suka main judi. Perihal hobi suaminya ini, Sri Kaya sering dibuat sakit hati. Tak hanya sakit hati akibat jarang diberi uang belanja, uang hasil kerjanya sendiri terkadang masih saja dirampasnya guys. Konon karena gelap mata dan jarang diberi nafkah, bahkan mungkin dalam beberapa minggu tidak pernah dikasih uang belanja oleh suaminya, Sri Kaya mendatangi makam Ngunjah yang ada di Kecamatan Ngantru, Tulungagung, yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggalnya guys. Untuk itu, ia terpaksa menitipkan anak laki-lakinya yang baru berumur sekitar 9 tahun kepada kedua orang tua kandungnya guys. Mulanya ia tak bermaksud untuk memuja pesugihan. Ia hanya ingin datang saja ke makam itu setelah mendengar cerita dari orang-orang bahwa sudah banyak yang berhasil setelah berziarah ke situ guys. Selain itu, ia mengaku lebih tenang saat berada di makam tersebut. Ia seperti menemukan tempat yang damai di sana. Entahlah apa mungkin karena pengaruh kekuatan gaib yang ada di sana atau memang akibat suasana yang memang mendukung. Tak hanya sekali guys Sri Kaya mendatangi makam itu. Sri Kaya sendiri lupa sampai berapa kali mendatangi makam tersebut. Mungkin pula sudah berkali-kali. Meski sudah sering mendatangi makam itu, namun tidak ada tanda-tanda apa yang menjadi keinginannya akan bisa terkabul. Ia masih sering kekurangan dan pekerjaannya yang serabutan masih pula dijalaninya. Sampai pada suatu malam setelah siangnya baru mendatangi makam Ngunjang, dalam tidurnya Sri Kaya didatangi seorang anak gundul yang ingin ikut dengannya. Karena merasa kasihan, Sri Kaya akhirnya menuruti keinginan anak kecil yang berkepala pelontos itu guys. Namun di tengah jalan bocah itu minta air susunya. Sri Kaya mengiyakan begitu saja. Tapi saat bocah itu menyedot air susunya, bocah tersebut seperti tidak ada habis-habisnya meminumnya guys. Karena merasa sakit, Sri Kaya akhirnya terbangun dari tidurnya.
Srikaya kaget sebab mimpi itu seperti nyata. Mimpi itu katanya jelas sekali. Sampai-sampai ia gemetaran dan tubuhnya berkeringat dan keadaan berantakan seperti orang yang memang baru saja menyusui anaknya gitu guys. Besoknya Srikaya kembali bermimpi, tapi kali ini mimpinya didahului dengan menyusui anak kandungnya sendiri guys. Dan saat itu tiba-tiba ada bocah lain yang ingin menyusu kepadanya. Berkali-kali Srikaya mimpi seperti itu, sampai akhirnya ia sendiri yakin jika ada makhluk lain yang mengikutinya, yakni makhluk gaib kecil yang bertelanjang dan berkepala pelontos yang mungkin sejenis tuyul. Jika sebelumnya bocah gundul itu datang seperti dalam mimpi, kini Srikaya mengaku melihat dengan jelas kelebatannya. Bahkan terkadang ia seperti mengintip atau memperhatikan Srikaya. Ia seperti tahu dan mendengarkan apa-apa yang diucapkan Srikaya. Pada saat itu Srikaya iseng-iseng menyuruhnya melakukan ini dan itu, dan ternyata bocah itu menurutinya guys. Perintah ini dan itu salah satunya adalah mencarikan Srikaya uang yang entah itu uang yang didapatkan dari mana oleh bocah gundul itu. Mungkin juga mencuri milik orang-orang kaya. Meski begitu, katanya uang yang diperoleh bocah itu tidak pernah banyak, hanya beberapa lembar uang puluhan ribu. Meski begitu, hampir tiap hari Srikaya mendapatkannya. Menurut Srikaya, semua itu berjalan seperti mimpi. Tidak ada perjanjian gaib antara dirinya dengan makhluk gaib penunggu makam Ngunjang atau bahkan dengan bocah gundul tersebut. Sejak itulah tak butuh waktu lama, kehidupan wanita itu berangsur-angsur membaik. Ia tidak lagi menjadi buruh serabutan. Ia mulai membuka usaha kecil-kecilan. Dari usaha kecil-kecilan yang dirintisnya di pasar, yakni berjualan alat-alat dapur, usaha wanita itu cepat sekali berkembang. Sampai akhirnya Srikaya mempunyai stand di pasar yang dibeli dari uang tabungannya guys. Anehnya jumlah tabungannya itu lebih besar dari perkiraannya. Mengenai hal itu, mungkin uang itu ditambah dari makhluk kecil yang gundul tersebut. Tak hanya sekedar punya, lambat laun kehidupan Srikaya benar-benar bergelimang harta guys. Dengan kekayaan itu, Srikaya sebenarnya bisa melakukan apa saja. Membeli pakaian yang bagus, perhiasan, makanan yang nikmat dan lezat, dan berbagai hal yang menyenangkan. Tapi ada pandangan yang sungguh-sungguh mengiris hatinya guys, yakni meski bisa makan enak, pakaian mewah dan memakai perhiasan yang mahal, aura wajah Srikaya tidak nampak sesuatu yang membahagiakan. Wajah wanita itu redup seperti ada sesuatu yang menutupinya guys. Tubuhnya kurus kering seperti orang yang sedang menderita sesuatu penyakit tertentu. Tidak ada yang tahu jenis penyakit apa yang sedang diderita wanita ini. Meski begitu, ada isu yang mengatakan jika wanita ini setiap malam menyusui makhluk gaib yang bernama tuyul. Karena disedot oleh tuyul yang minumnya banyak, wanita ini badannya menjadi kurus kering. 10 tahun berikutnya, setelah Srikaya mendapatkan kekayaan seperti yang menjadi keinginannya, cobaan itu mulai datang menerpa guys. Suaminya yang pemalas dan hobinya hanya main judi, selingkuh dengan wanita lain. Padahal uang untuk judi dan selingkuh itu justru didapatkannya dari mengambil secara diam-diam dari usaha istrinya itu guys. Srikaya yang marah dan menganggap lelaki itu tidak tahu diri, akhirnya menceraikannya. Setahun berikutnya, cobaan itu datang lagi. Anak tunggalnya yang menginjak remaja mengalami kecelakaan di jalan raya, sampai akhirnya meninggal seketika di tempat kejadian guys. Ditinggal suami, wanita ini pada waktu itu masih bisa menahan kesedihannya. Tapi saat kehilangan anak tunggalnya, sampai berbulan-bulan lamanya, Srikaya tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya guys. Lambat laun namun pasti, kekayaan wanita itu mulai merosot sedikit demi sedikit. Usaha perdagangan yang dilakukannya banyak mengalami kendala dan akhirnya menemui kegagalan. Srikaya sempat mengaku jika ia sama sekali tidak ada perjanjian gaib dengan penunggu makam Ngunjang mengenai tumbal atau lain sebagainya. Apakah meninggal anaknya akibat diambil penguasa gaib makam Ngunjang sebagai tumbal atau memang murni kecelakaan? Meskipun tak juga mau bercerita panjang lebar mengenai masa lalunya, wanita ini sempat juga mengaku jika dia tidak mau lagi didatangi bocah gundul yang menurut perkiraannya jelmaan tuyul itu. Ia tobat dan ingin menikmati masa tuanya yang mungkin sebentar lagi akan diambil oleh Yang Maha Kuasa. Baginya sekarang ini harta benda tidak ada harganya, sebab selain tidak bisa menikmatinya, kekayaan itu tidak ada artinya jika ia hanya hidup sendiri dan keluarganya telah meninggalkannya guys.